Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Syahadatan narju biha an-najata yaumaddin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat taufik untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian salat maghrib berjamaah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di mizan di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya untuk kita semua untuk bisa istiqamah melakukan amal-amal saleh dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang selalu dan senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau, dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair yang membahas tentang dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-30, yaitu dosa berdusta atau berbohong dalam banyak ucapan dan perkataan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wailun lilladhi yuhaddithu bil hadithi liyudhika bihi an-nasa fayakdhib wailun lahu wailun lahu wailun lahu. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkata, melanjutkan pembahasan tentang dosa besar yang ke-30, yaitu dosa berdusta dalam banyak ucapan dan perkataan. Beliau menukil hadis
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, wailun, wail. Apa itu wail? Wail, kebanyakan para ulama atau mayoritas ulama menafsirkan dan memaknainya adalah halak, binasa atau celaka. Cuman kalau hanya disampaikan dengan kalimat binasa atau celaka, maka kita masih belum bisa untuk membayangkan bentuk celakanya bagaimana, bentuk binasanya seseorang yang diancam oleh Nabi dengan kalimat wail. Dan juga banyak ancaman seperti ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wailun lil mutaffifin fawailun lil musallin, atau juga wailun likulli humazatil lumazah. Jadi sering kalimat semacam ini di dalam nas, baik itu Al-Quran maupun hadis baginda Rasulullah SAW. Kalau kita membaca ayat-ayat yang isinya ancaman dengan kalimat wail, kemudian kita membuka kitab-kitab tafsir para ulama, maka kita akan dapati mayoritas para ulama tafsir itu menafsirkan kalimat wail itu dengan kalimat halak tadi, binasa dan juga celaka. Cuman celaka itu kan masih umum, binasa itu juga masih umum. Makanya ada di antara para ulama juga yang kemudian menafsirkan, atau kalau di dalam hadis menjelaskan atau memaknai kalimat wail lebih spesifik, bukan hanya dimaknai celaka dan juga binasa, tetapi disebutkan bahwasanya wail itu adalah ismu wadin fi jahannam. Wail itu adalah nama sebuah lembah di dalam neraka Jahannam. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengancam pelaku dosa-dosa tertentu dengan kalimat wail, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengancam pelaku dosa-dosa tertentu dengan kalimat wail, maka pelaku dosa-dosa tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama wail ini. Karena ada juga para ulama yang memaknai kalimat wail dengan bahwasanya wail itu nama sebuah lembah di dalam neraka Jahannam. Kemudian lembah itu disifati oleh para ulama juga ketika menafsirkannya dengan kalimat wadin fi Jahannam, lembah di dalam neraka Jahannam, atau nama lembah di dalam neraka Jahannam. Di antara mereka ada yang mengatakan lembah yang bernama wail di dalam neraka Jahannam ini, kata mereka, idza suyirat fihi jibalud dunya ladabat, kalau seandainya gunung-gunung yang ada di dunia ini dimasukkan, diceburkan ke dalam wail, lembah yang ada di dalam neraka Jahannam tadi yang bernama wail itu, ladzabat, maka gunung-gunung dunia itu akan meletus dan hancur lebur. Itu gunung dengan batu betekang katat, dan sehewang Al-Quran nyebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala gunung-gunung nang ada huang dunia itu ngikuan Allah, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai watad. Apa itu watad? Watad itu pasak dan paku. Jadi kikuan Allah sihuang surat An-Naba, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak dan paku untuk bumi. Jadi bumi itu mida beguncang atau mida narete kalau huma nang wena hendak behewa tah, mida beguyangin. Bumi itu hantam ada paku ya, hantam ada pasakain, pasaka gunung. Gunung itu gunung ita kan memanga abah hunjun bumi itu gunung teh menjulang marhunjun. Ete ikuan para peneliti
nang menjulang teh jauh lebih handalem nang si penda akan nih. Jadi kalau nang menjulang marahunjun teh perasa itah tinggi sebujuran nang tetajak si penda petak si penda bumi kare kan nih 2 kali lipat daripada nang kegitian si hunjun. Makanya disebut oleh Allah sebagai pasak bumi. Jadi mencungul si hunjun, si penda kan nih tepampak dari 2 kali lipat gunung nang manga itah teh. Dan itu betekang katat. Imbayangan kikuan para ulama itu atau sebahagian ulama yang menafsirkan atau memaknai kalimat wail tadi, ismu wadin fi jahannam law suyyirat fihi jibalud dunya ladzabat. Nama lembah di dalam api neraka jahanam, kalau seandainya gunung-gunung dunia diseret ke dalam lembah bernama wail di dalam neraka jahanam itu, maka gunung-gunung itu akan hancur lebur. Gunung nang inyebut ya Allah pasak bumi hancur lebur kikuan para ulama. Apalagi seandainya nang inhebuan marahete nang inempean mara neraka nang baaran wail si huang neraka jahanam tena manusia nang si huang Al-Qur'an ca inyebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Jadi manusia diciptakan lemah. Bayangan gunung nang kuat tena nang betekang bebanaran teh inamean marah huang neraka baaran wail si huang neraka jahanam tena akan hancur. Apalagi manusia yang Allah katakan dalam Al-Quran diciptakan dalam keadaan lemah, akan lebih hancur hindai. Jadi itu wail. Sebahagian ulama kemudian juga mengatakan itu penafsiran sebahagian. Jadi nama lembah di dalam neraka jahanam yang kalau seandainya gunung-gunung dunia dimasukkan ke situ akan meleleh dan hancur lebur. Sebagian lain juga mengatakan dalam memaknai kalimat wail ini kikuanelen wadin fi jahannam. Wail itu adalah lembah juga di dalam neraka jahanam. Tasta'idzu minhu jahannam kulla yaumin sab'ina marrah. Di mana neraka jahanam sendiri berlindung kepada Allah dari lembah yang bernama wail itu setiap hari 70 kali. Ukaya ma'elai berlindung dengan Allah dari keburukan wail itu. Sesaman neraka kemudian berlindung dari sesamanya. Maka beda kegampangan nang berlindung berlaku perlindungan tuh neraka jahanam. Berlaku perlindungan sebanyak 70 kali jiandau dari berlaku perlindungan dari lembah bernama wail si huang neraka jahanam tanah. Neraka jahanam surang nang berlaku perlindungan dari wail teh. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman dengan kalimat wail tuh. Ikuan Nabi wailun. Wail. Untuk siapa? Lilladzi yuhadditsu bil hadis. Untuk orang yang mengucapkan satu ucapan atau berbicara dengan satu pembicaraan. Liyudhika bihin nas. Dia berbicara dengan satu pembicaraan tadi, dia mengucapkan satu ucapan tadi untuk membuat orang-orang tertawa. Fayakdzib, tapi dia berdusta. Jadi nang iancam oleh Nabi dengan wail si huang hadis nang itun uluh nang belucu tapi bakeramput. Kan kadang-kadang ada nang semete hendaknya belelucu supaya kekawalan tun tetawe. Lalu ilontar ya kalimat-kalimat nang sebujurate dusta dan karamput tidak bujuren. Atau melawak misalnya, tapi isin lawakah karamput dusta. Itu ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk uluh nang model ete. Bapander si bentok kakawalaya, bentok pakula aya hendak belucu tapi kalimat nang belua teh kalimat dusta, kalimat bohong, kalimat karamput supaya uluh tetawe. Supaya mahawi uluh tetawe. Mida bujur enang nyampai ya. Kebohongan isi dari leluconnya. Kebohongan isi dari lalawak kayak teh.
Maka nang samaitun gikuan Rasulullah wailun lahu diulangi 3 kali oleh Nabi. Si awal hadisnya jadi inebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun. Wail. Kemudian si akhir hadis setelah Nabi menjelaskan wail untuk siapa ini? Untuk orang yang melawak tapi berdusta supaya orang-orang tertawa. Supaya uluh tertawa, berkisah misalkan hendak berkisah lucu tapi ternyata kisah keramput, kisah dusta. Tujuannya supaya mahawi uluh tertawa, supaya uluh merasa lucu dengan kisah teh. Maka diancam oleh Nabi dengan wail. Si awal jadi diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wail. Kemudian si akhir hadisah diulang lagi oleh Nabi 3 kali. Ikut Nabi wailun lahu, wail untuknya. Wailun lahu, wail untuknya. Wailun lahu, wail untuknya. Berarti 4 kali dengan awal hadisnya. Ambil kegampangan tuh. Jadi kira-kira amun isin lelucu ante karamput keleh tidak usah bala lucuin. Tidak usah hendak bala lucuin kalau isia dusta, isia karamput. Keleh nyampaian nang bujur-bujur tiap. Gara-gara ete sepele kelihatan ya. Dan banyak disepelekan, banyak dientengkan. Tapi ancamnya mida kegampangan, ancamnya mida memudah. Wail nang injelasan andauna. Wail nang injelasan andauna. Maka diulang oleh Rasulullah SAW 3 kali, 4 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apalagi kalau jadi profesi ya. Kan ada nang berprofesi sebagai pelawak. Kearean keramput sendiri ya. Nang injadi ya lelawakan deh. Jadi ya lucu aja tah. Kearean teh dusta, kearean keramput. Jadian profesi, jadian gawian. Padahal ancaman dari Rasulullah SAW sangat mengerikan. Wa a'zamu min dzalika al-halif kama akhbar Allah Ta'ala 'anil munafiqin biqaulihi wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Lebih besar dari yang demikian itu, kata Al-Imam Az-Zahabi, adalah al-halif, bersumpah tapi berbohong. Bersumpah tapi berkeramput. Enkah untuk memperkuat kan fungsi sumpah teh untuk memperkuat sesuatu. Entah ia mintan berita kah. Lalu uluh tuh nang inyampai ya mara iya teh berita na model beda tapi percayain lalu bersumpah padahal berita ya keramput. Maka bersumpah tapi berbohong. Bersumpah tapi berdusta. Itu lebih besarnya lagi kawan. Al-Imam Az-Zahabi sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala tentang orang-orang munafik. Nah itu sifat uluh munafik. Sifat orang-orang munafik apabila elentun meintan berita, meintan kabar atau bepander, berucap, berbicara, bersumpah-sumpah untuk memperkuat apa yang mereka ucapkan, tetapi itu adalah kebohongan. Untuk memperkuat kebohongan itu nah bersumpah-sumpah. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik ini, wa yahlifuna 'alal kadhib, dan mereka bersumpah atas kebohongan. Bersumpah atas kebohongan, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Ketahuan bi keramput, tapi ia memperkuat keramput itu dengan bersumpah. Memperkuat kebohongannya dengan bersumpah-sumpah. Nah, itu makin datuhin deh kata Al-Imam Az-Zahabi, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Rajulun 'ala fadli ma'in yamna'uhu ibnas sabil wa rajulun بايع رجلا سلعة فحلف بالله لأخذتها بكذا وكذا فصدقه وأخذها وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. Dan diriwayatkan
dari hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kikuan Nabi, kikuan Rasulullah, salah satun, ada 3 orang, teluk kungan, teluk model manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Nah, midainahu hi Allahin, sama dengan hadis nang minggu helu. Ada telu aja, cuman itu nang telu itu lain dari manusia ya. Kalau nang minggu helu kan telu aja nyebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syaikhun zanin, uluh bakas tungken nang berzina. Kemudian malikin kadzab, penguasa nang pendusta pengeramput. Kemudian yang terakhir adalah ailun mustakbir, uluh miskin nang sombong. Itu nang helu. Itu lain dari hadis, tapi ancamnya sama. Kikuan Nabi ada teluk kungan, teluk macam manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah. Inyunian hi Allah mandau kiamat kere. Midainahu hi Allahin. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan, dibersihkan dari dosa-dosanya. Tidak akan dibersihkan oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum, dan untuk mereka, bagi mereka apa? Adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Telu ancam itu. Tidak diajak bicara oleh Allah. Kemudian yang kedua, tidak dibersihkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mendapatkan siksa yang pedih. Aweh nang telu kungan ton. Yang pertama ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun ala fadli ma'in yamna'uhu ibnas sabil. Seseorang yang memiliki air yang lebih tetapi dia tidak mau memberi ibnu sabil, uluh nang sedang musafir. Uluh nang sedang musafir. Mungkin uluh nang sedang musafir ton berlaku lebihan banyu ya, tapi ia midah hendak menengain. Ia midah hendak menengak uluh nang musafir nang membutuhkan banyu tena lelabihan banyu ya. Arep mina banyu. Tapi midah hendak inengai. Lain kalau pas-pasan jamaina banyu misalnya, lain kisahin dah itu maina lebihan banyu. Ada uluh musafir nang memerlukan, membutuhkan, lalu si musafir te hendak labihan banyu itu, nah tapi halang-halangi ingahana mida inengain. Itu nang pertama kikuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nang pertama dari nang telu kungan tanah. Kemudian yang kedua, warajulun baya'a rajulan sil'atan, seseorang yang berjual beli dengan orang lain suatu barang. Seorang pedagang berjual barang dengan uluh lain, fahalafa billah, kemudian dia bersumpah. Dia bersumpah apa? La akhadtuha bi kadza wa kadza, kikuaya yaku memilih barang tun regaya sekian sekian sekian. Itu biasanya terjadi ketika tawar menawar. Nang tukang pilih itu menawar. Kurang biaya bayi hindai kikuaya. Aku kikuaya itu lepaham modal teh. Yaku memilih regaya sekian. Padahal hindai lepahin anu ya modal teh masih untung bi, tapi ya bakaramput samete. Ada rancak sametun. Kisah jadi pasam modal ete, padahal untung arek bi. Lalu sampai bersumpah-sumpah berkeramput bahwa ia memilih sekian-sekian, padahal memilih kurang dari rega nang nyebut ya. Kurang dari rega nang nyebut ya. Cuman ingat ramput supaya uluh tu tidak menawar lebih dari ete ya. Ingat ramput apa saddaqahu. Lalu yang membeli ini percaya. Percaya nang tukang pilih itu percaya hantam nang tukang jual tena jadi bersumpah-sumpah bahwa ia bihin memilih modal sekian-sekian, padahal kurang bi dari nang nyebut teh. Yang membeli percaya, wa akhadha, dan diambilnya imiliah dari si penjual teh setelah si penjual ini berbohong dan bersumpah untuk memperkuat kebohongan. Wa huwa ala ghairi dzalik, padahal tidak demikian ngikuan Nabi. Padahal sumpah teh sumpah dusta supaya barang apayu dengan rega sama ete, supaya si pembeli itu tidak menawaram lebih dari ete, padahal keramput ikut Rasulullah. Nah itu yang kedua termasuk nang mida imandir ya Allah yang kare hari kiamat, mida imparasih ya Allah yang kare hari kiamat, dan mendapatkan siksa yang sangat amat pedih.
bakar ramput pas baja jualan, berdagang, menjual barang dengan uluh. Kemudian yang ketiga, warajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lid-dunya. Seseorang yang membaiat pemimpin. Membaiat pemimpin. Bihin kan penguasa atau pemimpin bihin teh dibaiat, tidak ada pemilihan sama itah katunen. Tidak ada pemilihan sama zaman itah tunen. Jadi diangkat, kemudian rakyat itu disuruh berbaiat dengan pemimpin itu, mengakui pemimpin itu sebagai pemimpin yang hanya terangkat tenang dan berjanji setia dengan pemimpin deh. Kalau diberlakukan untuk katun, itu berarti memilih pemimpin. Kekuatan Nabi alaihi salatu wasallam yang ketiga, seseorang yang membaiat pemimpin, membaiat penguasa, la yubayi'uhu, atau memilihnya tadi, memilih pemimpin, memilih penguasa, la yubayi'uhu illa lid-dunya. Dia tidak membaiatnya, tidak memilihnya kecuali tujuh ayatnya untuk dunia, karena dunia. Niatnya memilih nang etun, mencoblos nang ete karena ingin mendapatkan dunia. Tujuh ayat adalah dunia. Jadi ete nang emilih. Karena sesungguhnya pemimpin itu yang jarang sebenarnya difahami. Pemimpin itu sebenarnya bukan hanya mengurusi urusan dunia. Pemimpin bukan hanya mengurus urusan dunia, tapi juga bertanggung jawab terhadap urusan-urusan akhirat dan urusan-urusan agama. Pemimpin yang hanya fokus pada sisi dunianya, ini akan dimintai pertanggungjawaban tentang sisi akhirat, sisi agama yang sehadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya uluh nang kemudian memilih seorang pemimpin, ia memilih karena dunia, itu dapat ancaman itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat ancaman itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kriteria pemimpin yang kita pilih bisa memperbaiki dunia dan bisa memperbaiki agama dan akhirat kita. Itu mestinya kriteria rakyat memilih pemimpinnya. Bukan hanya pertimbangan-pertimbangan duniawi saja. Kira-kira kawak boy ya memperbagus penyebaran agama si daerah Zaitun. Memperbaiki masyarakat dari sisi agamanya si daerah itu. Harus jadi pertimbangan. Harus jadi pertimbangan dalam memilih pemimpin. Kalau humbui memilih hanya karena dunia semata-mata, maka dapat ancaman itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikon beliau yang ketiga yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan siksa yang pedih. Yang ketiga, ana rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lid-dunya. Seseorang yang membaiat pemimpin, penguasa, dan dia tidak membaiatnya kecuali niatnya karena dunia. Niatnya karena dunia. Fa in a'tahu minha, apabila si penguasa atau pemimpin itu memberinya dunia yang dia inginkan ketika memilihnya tadi, ketika membaiatnya tadi, waffalahu, maka dia setia dengan pemimpin dek. Nenga duit sebelum pencoblosan, nenga duit duan dika milih dika kare. Hati-hati tame nang hitun. Hati-hati tame nang hitun. Jadi memilih karena dunia. Ini nga dunia lalu patuh dengan pemimpin deh, setia dengan pemimpin deh. Ini nga dunia. Tapi kikuan Nabi wa illam yu'tihi, apabila si penguasa pemimpin tadi tidak memberinya dunia yang dia inginkan ketika memilih si pemimpin itu, lam yafi lahu, dia tidak setia dengan pemimpin, dia tidak patuh dengan pemimpin tersebut. Jadi elak semata-mata tuju ayah ketika mencoblos pemimpin, memilih pemimpin kare hanya karena dunia semata. Milih nang kira-kira kawa maharagu dunia ya, kawa maharagu akhirat kawa memperbaiki agama ya, kawa memperbaiki masyarakat dari segi agama. Itu harus menjadi patokan dalam memilih pemimpin.
Ngilih dari calon-calon yang ada teh nang kueh nang kira-kira bermanfaat akan dunia dan agama. Bukan hanya sebatas dunia ya, mikiran duita mah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gikuan Nabi, kaburat khiyanatan an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadhibun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengkhianatan terbesar, pengkhianatan atau perbuatan khianat yang paling datuh dosanya, perbuatan khianat yang paling besar dosanya, engkau berbicara kepada saudara muslimmu satu pembicaraan, engkau berkata satu perkataan kepada saudara muslimmu, huwa laka bihi musaddiq, yang mana saudara yang engkau ajak bicara itu sudah percaya. Itu pengkhianatan terbesar kawan Nabi. Uluh bepander dengan kawala, dengan saudara muslimah, dengan satu panderan, dengan satu ucapan, satu pembicaraan, yang mana uluh nang imandera tun percaya dengan pandera itu, dengan ucapan itu. Tapi ternyata wa antalahu bihi kadhib, tapi sesungguhnya sebenarnya dia atau engkau itu berdusta. Itu pengkhianatan yang paling datuh dosa ya kawan Rasulullah. Kawal hentah jadi serius sama hining deh, percaya benar wang ate ya, rupa keramput nang nyampaian marah iya ate. Itu pengkhianatan nang paling besar, nang paling datuh, nang paling berat dosa ya. Keramput kawal maka serius mihining, sekali ya isi ya keramput. Nah, itu dosa datuh cak, dosa datuh. Mau unggut kawal kan, sekali yang ngeramput ah. Wa fil hadits aidan, dan di dalam hadis juga, man tahallama bihulmin lam yarah kullifa an ya'qida baina sya'irataini aw syu'airataini wa laysa bi'aqidin. Kikuan Rasulullah SAW seorang hadis itu, barang siapa yang mengaku bermimpi suatu mimpi yang mana sebenarnya dia tidak bermimpi dengan mimpi itu, berkisah nupi kekai sekalian nupi keramput, berkisah dengan kawal misalkan gikuaya malemna aku nupi kekai padahal malemna tidak nupi semeteen, jadi berkisah nupi keramput. Apalagi kalau misalnya mengaku nupi terumpak Rasulullah, nah itu lebih berat ini, berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya imuliaan uluh misalkan, supaya ihormati uluh, hantam pigi nupi dengan Rasulullah. Itu kan beda gagampangan, sebuah keistimewaan yang luar biasa, sampai bahannya berkeramput berceruman. Elam nupi mengaku nupi terumpak Rasulullah SAW, nupi biasa. Kalau kikoya yaku nupi kakai padahal ia tidak nupi samete ini ngisah ya dengan uluh, maka kikuan Rasulullah hukumnya siksa akan uluh nang berkeramput berceruman nupi dengan nupi tertentu, padahal humbuyen kikuan Nabi kullifa, dia akan dibebani, disuruh untuk apa? An ya'qida, untuk mengikat baina syu'airataini atau baina sya'irataini, antara dua helai rambut, walaysa bi'aqidin, dan dia pasti tidak akan pernah mampu untuk mengikatnya. Jadi dua helai balau inyoho hi Allah untuk memetengah supaya sampuk inarik mida pakai pakam. Etunde kikuan Rasulullah SAW, ia dalam keadaan disiksa sampai ia mampu memeteng dua helai balau tanah. Namun kira-kira mampu mahawi dua helai balau teh dasar bujur malaikat mida pakai pakam, maka besalang inyiksa ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sudah memastikan walaysa bi'aqidin, dia tidak akan pernah bisa untuk mengikatnya kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi uluh nang mengaku nupi dengan nupi tertentu padahal humbi nupi sameteen, maka orang ini disiksa habis-habisan oleh Allah. Kemudian di saat disiksa itu disuruh untuk mengikat dua helai rambut supaya menjadi satu, dan dia tidak akan pernah mampu untuk mengikatnya. Selama mida mampuan memeteng ade, selama mida mampuan mengikat dua helai rambut tena, maka masih nyiksa ya Allah terus bi, sampai ia mampu
dan imastian oleh Nabi mida harapan mampu. Artinya dalam siksa terus menerus, dalam azab terus menerus, dalam azab terus menerus. Itu hantam mengaku-ngaku nupi dengan nupi tertentu padahal bekeramput. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Nabi, afral fira 'ala Allah an yuriya ar-rajulu 'ainaihi ma lam taraya. Rasulullah SAW bersabda, mengada-ngada yang paling dusta atau yang paling parah, perbuatan mengada-ngada yang paling parah, mengada-ngada atas nama Allah, seseorang yang mengaku melihat sesuatu dalam mimpinya dengan kedua matanya padahal dia tidak pernah melihatnya. Apa maknanya? Maknanya kata Imam Adz-Dzahabi, an yaqula ra'aitu fi manami kaita wa kaita wa lam yakun ra'a syai'an. Makna hadis yang tadi bahwa mengada-ngada yang paling parah atas nama Allah itu adalah seseorang yang berkata, kikuaya aku melihat begini di dalam mimpiku, padahal dia kikuan Nabi tidak melihat apa-apa di dalam mimpinya. Sama dengan hadis sebelumnya. Itu adalah mengada-ngada nang paling berat, nang paling parah mengatasnamakan Allah. Nanti nupi itu kan nang mahawi Allah. Berarti kalau ia berkeramput dengan nupi ya sama dengan menceruman bahwa Allah na mahawi nupi kakai padahal Allah tidak mahawinya semeten. Itu berkeramput atas nama Allah araya. Dan itu ngikuan Rasulullah SAW mengada-ngada atas nama Allah yang paling parah, yang paling berat. Apalagi nupi itu nupi nang bagus, misalkan nang ngaku terumpak wali anu, misalkan terumpak hendai Habib anu, terumpak Rasulullah gitu ya, wong nupi yang mengaku padahal tidak pigiin. Itu diancam oleh Nabi, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalu al-'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yunkata fi qalbihi nuqtatun sauda hatta yaswadda qalbuhu fayuktabu 'inda Allahi minal kadhibin. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, kikuan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, la yazalul 'abdu yakdzib, seseorang atau seorang hamba terus-menerus berdusta atau senantiasa berbohong, wa yataharral kadzib, dan mencari-cari kebohongan. Berdusta terus atau beristilah menggau-gau kedustaan. Jadi mandau-mandau berkeramput, hari-hari berkeramput dan mengusahakan keramput, hatta yungkata fi qalbihi nuqtatun sauda, sehingga dibuat titik di hatinya itu setiap satu kebohongan satu titik hitam. Sekali berkeramput ini tikan malaikat atayatun dengan titik warna babilem. Sekali hindai ini titik babilem. Dua kali, teluk kali babilem, teluk bilem, sampai ketetuhukan kawan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hatta yaswadda qalbuh, sampai hatinya menjadi hitam. Kakarean berkeramput, karena rancakan berkeramput. Lalu apa kalau hatinya itu sudah menjadi hitam? Fayuktaba 'indallahi minal kadzibin, dia dicatat, ditulis di sisi Allah termasuk pendusta. Nah, akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi watak dan sifatah. Isut-isut bepander keramput, isut-isut pander dusta, njuluh-njuluh berkeramput, njuluh-njuluh berdusta. Jadi watak temen ate napang jadi babilem hantam kara rancakan berdusta, setiap kali berdusta titik hitam di hatinya, berdusta andai titik hitam, akhirnya babilem, lalu menjadi uluh nang pendusta dan dicatat, ditulis di sisi Allah termasuk pendusta. Wal'iyadu billah. Fayambaghi lil muslim an yahfadha lisanahu 'anil kalam illa kalaman dhaharat fihi al maslahah, fa inna fis sukuti salamatan was salamatu la ya'diluha syai'un. Kata Imam Adz-Dzahabi, maka seyogianya, sepantasnya, sepatutnya seorang muslim itu menjaga lisannya dari ucapan. Sepatut agakon Imam Adz-Dzahabi, seorang muslim teh menjaga nyamea, menjaga lisaya dari berucap,
illa kalaman zaharat fihi maslahah, kecuali ucapan yang di situ ada maslahatnya, ada kebaikan. Jadi berpikir bebenaran hendak meluaan pander dari nyame, ela asal pander, ela asal terbuka nyame belua pander, terbuka nyame belua pander. Berpikir benar kawan. Al-Imam Az-Zahabi, hendaknya seorang muslim menjaga bujur-bujur lisaya, menjaga bujur-bujur nyamea, tidak berpanderen kecuali kalau pander ya teh ada kemaslahatan ya, ada kebaikan ya. Berarti berpikir hello, berpikir bebenaran hello, berhimat. Kira-kira amun aku berpander kakai, dampakah? Apakah baik akan uluh akan arepku atau humbui? Kalau kira-kira humbui ada kebaikan ya, apalagi kalau jelas-jelas ada keburukan ya si panderan itu, elak meluak ya dari nyame, ngurung si nyame bi panderan itu, elak meluak ya. Kecuali kalau jadi berpikir berhimatam, oh itu bila ya aku berpander kebaikan ya itu, akanku akan uluh itu kebaikan ya, iluan panderan kawan. Ikon beliau amun humbui sama ete keleh imelihara lisan teh injaga ela sampai berpander kecuali nang baik-baik. Fa inna fis sukuti salamatan, karena di dalam diam itu ada keselamatan. Selamat. Jadi uluh nang suni, mati kan beda bikin uluh suni itu menyesal. Biasa ya uluh nang menyesal teh gara-gara pander. Tapi kalau suni mah beda den uluh pang pergi bicara rumah menyesal ya aku hantam suni mah gitu ya. Beda bikin. Nang ada teh menyesal hantam bepander. Makanya keselamatan itu ada pada diam. Ada diam. Jadi are-are sunni. Wassalamah, dan keselamatan itu la ya'diluha syai'un, tidak ada tandingannya. Enak enggau kecuali keselamatan. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Makanya menjaga lisan. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Nabi, man, barang siapa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini dikaitkan dengan keimanan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan injadian sebagai patokan akan arepitah, akan menilai diri sendiri. Kikuan Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Uluh nang beriman dengan Allah dengan hari akhir, nang beluak dari nyamanya hanya yang baik-baik. Hanya nang baik-baik. Falyaqul khairan, hendaklah dia mengatakan kata-kata yang baik. Atau kalau kira-kira tidak mampuin berucap nang baik-baik, berkata-kata kebaikan, auliyasmut, atau diam. Hendaklah dia diam. Makanya berpikir hello sebelum bepander tanah. Kalau kira-kira panderan tun keramput, ancamnya jadi ketawa nang waktu itu imangan Nabi huang nupia, irabit luh nyame ya sambil kan tahu, irabit luh lubang hidung sambil kan tahu, mate ya kejak sambil kan tahu. Nah, itu mida kegampangan, ngeri bebenaran. Makanya orang beriman dengan Allah dan hari akhir, dia berkata-kata baik dan diam. Fahadal hadits al-muttafaq ala sihhatihi nassun sarih. Hadis yang disepakati kesahihannya ini ikhwan al-Imam Az-Zahabi adalah teks yang jelas fi annahu, bahwasanya la yambaghi lil insan, bahwasanya seseorang itu tidak pantas an yatakallama, berbicara, illa idza kana al-kalamu khairan, kecuali kalau bicaranya itu adalah bicara yang berisi kebaikan. Wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu lil mutakallim, yaitu pembicaraan yang jelas kemaslahatannya bagi orang yang berbicara, jelas kebaikannya bagi uluh nang berbicara. Qala Abu Musa, qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdalu. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari berkata, berinsek dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikon beliau, wahai Rasulullah, siapa orang Islam yang paling afdal? Qal, Rasulullah bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seseorang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Itu muslim nang paling baik, muslim nang paling afdal, muslim nang paling utama. Ketika seorang muslim itu muslim lainnya selamat dari nyamea, selamat dari
dari kejahatan lengenya atau kejahatannya nyamea. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha. Sesungguhnya seorang laki-laki berbicara dengan satu kata, ije kata mah belum dari nyamea, ma yatabayyanu fiha, yang mana dia tidak pikirkan terlebih dahulu kata-kata ya, termasuk kata-kata nang haram, mida mikirein ba ucap ije kalimat na kekuan Nabi, yazillu biha, dia tergelincir, terpeleset dengan satu kalimat itu, finnar, ke dalam neraka, ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, yang mana jauhnya itu seperti jarak antara timur dengan barat, menyehebu nguang apui neraka gara-gara ije kalimat mah, ije kata ama dari nyamanya belua nang mida mikir ya menyehebu mara apui neraka sejauh timur dengan barat. Kemudian wa fi muwatta'il Imam Malik, di dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, min riwayati Bilal ibn al-Harith al-Muzani, dari riwayat Bilal bin al-Harith al-Muzani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala, seseorang berbicara dengan satu kata, satu kalimat, yang mana satu kalimat itu diridai oleh Allah Ta'ala, maka yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu Ta'ala biha lahu ridwanahu ila yaumin yalqah. Maka dengan satu kalimat itu yang dia tidak sangka-sangka, Allah tulis keridaannya untuk orang yang mengucapkan satu kalimat yang diridai Allah itu sampai hari ia berjumpa dengan Allah. Kemudian ikon Nabi sebaliknya, wa innar rajula, seseorang la yatakallamu bil kalimah, berbicara dengan satu kalimat, satu kata, min sukhtillah, satu kata yang dimurkai oleh Allah, maka yadhunnu an tablugha ma balagat, dan dia tidak mengira kalimat itu sampai mendatangkan kemurkaan Allah, yaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumin yalqah, Allah tulis kemurkaan kepada orang itu sampai hari dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya dari berdusta. Mudah-mudahan itah injaga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan itah dipelihara, selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang jujur, benar, dan dijauhkan dari kedustaan. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.